Jadi inilah penyebab salah ngerakit akhirnya nggak bisa dapat sinyal parabola. Assalamualaikum sobat SPD. Oke, di samping saya sudah ada parabola 45 cm yang sekarang lebih banyak dibeli orang. Jadi dalam video ini saya akan memberikan panduan cara merakit parabola 45 cm. Mungkin ada sobat yang lagi coba-coba belajar nih. Jadi sebenarnya sampai sekarang masih ada loh siaran parabola yang free to air. Jadi tidak berlangganan statusnya ya. Tapi ini resmi milik provider tersebut. Jadi dalam video ini saya akan ajarkan cara merakitnya secara benar. Karena kalau misalkan salah itu akan sulit banget dapat sinyalnya. Nanti setelah dirakit sobat bisa mendapatkan sinyal misalkan Ninmedia yang free to air, terus Cavision, ada Transvision dan Next Parabola. Jadi nanti akan saya buatkan videonya satu-satu. Oke, yang penting di sini kuncinya adalah cara rakit yang benarnya dulu. Yuk kita simak videonya. Untuk merakitnya kita hanya butuh dua macam, yaitu kunci 10 dan yang ini adalah obeng untuk masang LNB. Pastikan kalau sobat membeli ya biasanya kalau satu set sama kabel ya itu kabelnya, dan parabolanya jangan sampai ada yang kurang satu part, karena kalau kurang itu nggak akan bisa dipasang. Jadi ini pasti ini untuk kakinya, ini untuk lekukan LNB-nya, tempat bracketnya ya. Kemudian ini adalah sepasang nih, harus dua sepasang untuk mountingnya. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk bracket kakinya. Jadi jangan sampai ada yang kurang, dan yang terakhir adalah LNB-nya. Kalau misalnya kurang satu aja di sini, itu nggak akan bisa dipasang ya. Ini termasuk baut-bautnya, pastikan masih di plastik supaya nggak ada yang hilang. Yuk sekarang kita mulai rakit. Kita mulai rakit dari yang paling mudah ya, yaitu LNB-nya. Jadi untuk pemasangannya seperti biasa. Nanti untuk settingannya akan saya ajarkan di akhir setelah semuanya jadi. Ini tinggal dipasang mur bautnya aja. Untuk mur baut LNB-nya itu yang paling kecil ya, makanya saya pasang pertama takutnya hilang tercecer. Oke, masangnya gampang ya, tinggal dimasukin ke sini aja, terus kita putar pakai obeng. Yang ini cukup penting ya, ini jangan diputar atau dikencangkan terlalu keras ya, pastikan dia masih bisa diputar. Karena kalau kekencengan, ini LNB-nya bisa langsung rusak gitu, dan ini kita butuh untuk setting kanan kiri, jadinya jangan dikencengin dulu. Sekarang kita pasang bagian kakinya dulu, dan ini yang paling penting. Ini bagian yang paling penting ya, jadi kalau misalkan sobat di sini dipasang nih, udah lurus, ini tiang harus lurus banget. Kalau misalkan masih miring tiangnya, itu berarti masangnya terbalik, jadi harus dibalik seperti ini bracketnya, maka dia akan lurus ya. Nah ini kalau misalnya terbalik nih sekarang nih, jadi dia nggak lurus, agak ke belakang, itu nggak akan dapet sinyal. Dapet tapi susah banget. Jadinya pastiin waktu masang kakinya ini dipastikan arahnya yang benar gitu ya. Jadi dipastiin dulu, oh ternyata ini bisa lurus nih atasnya, artinya sudah benar. Terus kalau misalkan sobat mau masangnya di bawah gitu, di dak seperti ini, itu juga beda tekniknya. Yuk kita langsung praktek. Contoh pemasangan di dak ya, jadi kalau ini sih nggak masalah dia mau miring apa lurus ya untuk datarannya. Biasanya kalau di dak itu kadang agak miring sedikit supaya airnya lancar gitu ya. Tapi untuk pemasangan kakinya kalau terbalik, nah dia akan miring ke arah kiri sini. Dan yang paling penting ini adalah lurus ke atas di arah jam 12. Jadi sobat tinggal putar aja kakinya seperti ini, terus pasang lagi. Nah ini dia jadi lurus, jadi ini yang paling penting. Atau kalau misalkan ininya udah terlanjur dibor, ya udah tiangnya aja tinggal dibalik seperti ini, maka dia akan lurus otomatis gitu ya. Jadi ini yang paling penting. Sekarang kita pasang baut sama murnya, dan saya butuhnya di dak seperti ini ya. Jadi kita rakit seperti ini. Ini dia mur bautnya, kita butuh satu yang panjang dan dua yang pendek. Di bagian sini ada kotak ya, jadi untuk payungnya nih di bawahnya ada yang kotak, jadi kita masukkannya seperti ini. Oke, kita mulai aja. Oke, ini sudah dipasang. Yang pertama jangan terlalu kenceng ya, karena kita butuh masukin baut yang kecilnya dulu. Oke, ini kita masukin dari bawah. Kemudian bagian baut yang satunya. Oke, sudah jadi seperti ini. Yang penting lurus ya nanti untuk tiangnya kalau taruh di dak. Terus kemudian kita pasang bagian terakhir, yaitu ininya. Fungsinya adalah supaya tidak kemasukan air. Kemudian ini tinggal kita bor. Kalau misalkan saya biasanya ya dirakit dulu, tinggal dibor karena bor saya masuk. Tapi kalau misalkan bor sobat mungkin gede ya, itu bisa dibor dulu baru dipasang mur bautnya. Kalau saya ya lebih seneng seperti ini ya, jadi tinggal dibor aja. Dan untuk satu paketan tersebut sudah dapat di nabolnya ya, jadi kita tinggal ngebor aja. Dan bagian penting selanjutnya adalah merakit parabolanya. Untuk mereknya bebas ya, mungkin ada Next Parabola, Venus, atau Tanaka. Intinya ngerakitnya sama, jadi hanya beda merek logonya aja. Misalkan Venus untuk Transvision Nusantara itu bisa, untuk Cavision bisa, termasuk merek lain misalkan Tanaka atau Next Parabola untuk Cavision itu bisa. Jadi intinya semua parabola mini itu sama ya. Tahap selanjutnya kita siapkan dua baut yang panjangnya ukuran sedang ya. Kemudian ini yang akan kita rakit, kita masukkan di sini sama di sini, dan ini ada hadap ke atas.
Jadi nanti masanya adalah seperti ini ya. Jadi pastikan ini ada di atas. Kalau misalkan terbalik itu sulit untuk dapat sinyal, bahkan bisa-bisa nggak dapat sinyal. Oke, sekarang saatnya kita pasang. Terus cara pasangnya seperti ini ya. Jadi ini di bagian bawahnya. Tuh, lengkungannya ada di atas. Kalau terbalik nggak akan bisa dapat sinyal. Langsung aja kita masukin dua-duanya. Kalau sudah, kita masukkan, pokoknya murbautnya kita kencengin aja langsung ya. Kalau ini harus dikencengin langsung. Untuk kencengin ini jangan terlalu kencang juga sampai penyok ke dalam ya. Jadi yang penting cukup kencang aja, karena kalau penyok ke dalam bisa merubah ukuran atau presisinya. Terus jangan lupa juga dipasang ya bagian karet atau plastiknya ini supaya tidak masuk air. Kemudian siapkan 4 murbaut yang ukurannya pendek-pendek. Dan untuk pemasangan ini juga jangan sampai salah, kita pasangnya di bagian dalam ya. Jadi bukan yang luar ini. Dan masangnya juga jangan terbalik, kan tadi ada tanda atas ini. Nah, itu kita pasang, ini ada tanda atas juga nih ya, jadi lekukannya berbeda, yang bawah nggak ada, yang atas ada. Jadi itu letaknya ada di atas seperti ini, dan kita masukin dari luar, jangan di dalamnya. Nah, pastiin di ukuran yang dalam ya, jangan yang ini. Oke, terus kita pasang. Untuk bagian murbaut ini jangan dikencangkan dulu ya, karena kita butuh untuk tracking naik turun. Kalau dikencangkan nanti kita sulit untuk trackingnya. Sekarang saatnya kita pasang piringannya, jadi ini kita pasang terakhir. Kemudian kita siapkan murbaut yang bentuknya U seperti ini atau V ya. Jadi kita masukkan di belakang sini. Terus kita pasang bagian belakangnya. Jadi ini fungsinya untuk naruh tiang nanti ya. Dan sekarang saatnya kita pasang bagian terakhir, yaitu piringannya. Jadi caranya kita cukup miringkan parabolanya seperti ini, taruh di sini, terus kita masukin bautnya. Dan bagi sobat yang belinya online, ini ada info penting ya. Pastikan parabolanya itu tidak baling. Baling itu semuanya sejajar. Jadi contohnya, kalau kita lihat dari kamera seperti ini semua sejajar ya tuh. Tidak ada yang tinggi sebelah sana atau bawahnya tinggi, nggak ada yang sejajar. Atau kita bisa tengkurapkan di keramik atau di lantai seperti ini. Jadi pastikan setiap sudutnya itu semuanya nyentuh ke lantai ya. Kalau misalkan ada yang keangkat, itu sobat benerin dulu, karena kalau baling itu nggak akan bisa dapat sinyal maksimal. Untuk merakitnya kita membutuhkan 4 baut ukuran pendek. Selanjutnya tinggal kita kencangkan aja, tapi jangan terlalu kencang juga ya, karena nanti bisa merubah presisi dari parabolanya. Yang penting cukup keras aja. Di saat kita putar sudah keras, itu sudah cukup. Oke, terakhir cara pasangnya, anggap ini sudah dibor ya, didak ya. Jadi kalau bisa tiangnya madep sana, parabolanya juga madep sana. Jadi di saat kita tracking, kalau didak itu kan masangnya bebas ya, itu kita pastiin dulu arah parabolanya dengan menentukan sinyal. Misalkan Cavision, kalau Cavision di aplikasi Satelit Finder itu kan arahnya barat laut. Jadi ini arahin ke barat laut supaya nanti parabolanya bisa searah. Jadi kalau saya biasanya seperti itu, di saat ngebor langsung saya ukur dan saya sesuaikan. Sebenarnya bebas sih, mau begini juga boleh, tapi dengan ketahanan yang searah seperti ini. Oke, terus untuk masang tiangnya ini tinggal ditaruh aja ya, dan pastikan ininya kan tadi di bagian atas ya, jadi dia buat senderan ya. Tuh, jadi dia buat senderan di tiangnya. Oke, terus kita tinggal kencengin aja, dan untuk kencenginnya nanti setelah kita dapat sinyal. Yang terakhir adalah LNB ya. Jadi untuk bagian ini sobat masukin dulu kabel konektornya, baru nanti dipasang di sini. Jadi ini bagian terakhir. Dan sekarang kita pasang bagian ini di bracketnya ya, di bracketnya. Jadi ini namanya bracket LNB ya, dan ini untuk tiangnya parabola atau bracketnya. Untuk bagian bracket ini langsung dikencangkan saja ya. Oke, jadi ini dia perakitannya sudah selesai, dan untuk miringnya LNB ini disesuaikan dengan providernya. Kalau misalkan Cavision atau Nusantara HD biasanya dia serong seperti ini ya. Ini dia kenapa jangan dikencengin dulu, karena kalau untuk Cavision kan arah barat laut ya, di Jabodetabek itu miringnya seperti ini. Jadi maksimal itu biasanya jam 9 ya. Ke sebelah kiri saya seperti ini. Terus kalau misalkan next parabola arah utara seperti ini. Terus kemudian sekarang kan Inmedia juga ada di barat laut ya, jadi sama kayak Cavision dan Transvision miring seperti ini, atau kadang jam 9. Jadi setiap lokasi itu tinggal disesuaikan dikit-dikit aja, dan panduan ini bisa untuk daerah Indonesia bagian barat. Untuk bagian Indonesia timur dan tengah biasanya beda tipis ya, beda tipis di kemiringan ini tuh, sama bagian parabolanya juga biasanya antara lebih tegak sedikit atau lebih miring sedikit. Oke, jadi ini parabolanya sudah selesai, sobat bisa lihat lagi ya. Mungkin ada yang perlu dikoreksi lagi dari pemasangan sobat.
Oke, itu tadi cara merakitnya. Jika sobat sudah berhasil merakitnya, nanti step selanjutnya adalah cara mencari sinyal parabolanya. Tenang aja, di video selanjutnya saya akan buat cara mencari sinyal Ninmedia, Cavision, Transvision, dan next parabola. Jadi, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.